Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Ternyata datang ke Patimura bukan untuk musyawarah, tapi minta sertifikat. Oh my god. Video ini saya buat tanggal 11 Maret 2025 di hari Selasa jam 15.58 WIB. Dan video ini tidak lain tidak bukan adalah untuk sebuah wacana edukasi ketika sedang terjadi selisih paham, agar supaya kedua belah pihak mengantisipasi adanya penggiringan opini yang sangat liar dan sudah melebar kemana-mana. Saya ulangi, video ini adalah untuk menjaga kedua belah pihak. Artinya saya bersifat netral. Di 3 video saya yang terakhir, 2 video saya yang terakhir. Jadi Anda bisa urutkan yang kemarin itu adalah tanggal 7 Maret dan sebelumnya saya mengupload tanggal 3 Maret. Hari ini tanggal 11 Maret, di mana saya sudah diberikan sebuah pengarahan dari seorang penyidik senior dari Polresta Surakarta untuk menyampaikan sebuah surat yang telah diterima oleh ibu saya, dan tenggang waktu yang sudah diberikan adalah 13 Maret 2025 jam 23.59 WIB. Dan tadi pagi tanggal 11 saya kembali didatangi oleh ibu saya, tetap mengajak Pak Cilik, tapi Pak Cilik sepupu, dan saya sudah menerka, sudah menebak bahwa dia mengajak Pak Cilik sepupu ini karena profesi Pak Cilik sepupu ini adalah seorang pengacara. Jadi saya ulangi bahwa tanggal 3 Maret ibu saya sudah datang ke rumah saya beserta dengan Pak Cilik saya, dan selalu ketika Pak Cilik saya sepupu ini datang, saya menghormati beliau dan saya selalu berpedoman atau beracuan dari segi hukum. Saya bertanya pada beliau, Pak Cilik datang ke rumah saya selaku kuasa hukum dari ibu saya atau selaku sebagai saudara.
itu saya sudah tanyakan tanggal 3 Maret, di mana saat itu adalah kunjungannya adalah mengambil barang-barang milik ibu saya, dan Pak Cilik dimintai tolong oleh ibu saya, versi beliau, untuk menemani, atau saya positive thinking artinya sebagai saksi. Dan hari ini kedatangan beliau untuk sekian kalinya selalu saya dokumentasi di voice record, juga ada CCTV yang backup di ruang pertemuan tersebut. Kembali saya ulang bertanya kepada Pak Cilik saya, Pak Cilik, mohon maaf, saya ingin menanyakan kedatangan Anda ke rumah saya bersama dengan ibu kandung saya, statusnya sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 sekiranya pukul 2 siang, pulangnya datangnya sekira pukul setengah 9 atau 8.30 WIB. Saya bertanya, mohon maaf, status Pak Cilik ke rumah dengan ibu sebagai kuasa hukum beliau, ibu saya, atau saudara? Dan tetap dijawab dan sudah saya dokumentasi sebagai saudara. Dan terjadilah pertemuan. Alhasil, saya ketika dilapori oleh ART datangnya ibu dengan Pak Cilik, saya mengatakan pada ART saya, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk mengemas barang-barang, dengan sangat sukacita saya mempersilahkan untuk masuk dan berkemas tanpa saya harus turun. Tapi ternyata ART saya setelah bertanya kepada tamu yang datang, jawabannya adalah untuk bertemu dengan saya. Walaupun selain itu pada saat kepulangan beliau juga membawa barang-barang dia atau barang-barang ibu saya. Dan yang alhasil adalah awal mula pertemuan saya punya sebuah pemikiran. Walaupun kenapa saya sampai mengatakan fungsinya untuk bertemu dengan saya, itu artinya awal mulanya saya berpikir akan mengajak musyawarah mufakat. Padahal di video saya yang saya publish di tanggal 7 Maret sudah saya katakan idealnya problematika ini agar opininya tidak liar, yang bisa menyelesaikan urusan sengketa problematika ini hanyalah saya sendiri dan ibu saya. Tapi kok masih datang dengan Pak Cilik? Saya pikir ya sudahlah, saya tetap temui mereka. Dan ternyata judulnya sampai saya kasih tulisan, oh my god, boro-boro membahas musyawarah mufakat.
Tapi kedatangannya ketika saya tanya dengan Pak Cilik, apa yang bisa saya bantu? Dan seketika itu Pak Cilik mengatakan, saya menemani ibu untuk meminta sertifikat sebuah SHM keponakan saya. Dan saya cukup bertanya-tanya dan sedikit banyak heran, karena saya sudah berkecimpung mempelajari aspek-aspek dari segi hukum, mempelajari tentang modus-modus yang bisa jadi, saya katakan bisa jadi digunakan atau bisa jadi disebut sebuah alibi. Perkataan yang disampaikan oleh ibu saya adalah, saya mau meminta sertifikat atas nama keponakan saya atau cucunya dia, dan tolong segera diberikan. Dan ketika itu saya sampaikan langsung di depan Pak Cilik saya dan ibu saya tidak pernah menerima sertifikat tersebut. Dan terjadilah perdebatan kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Akhirnya daripada saya emosi, membuang waktu saya, dan saya memberikan way out pada Pak Cilik saya atau opsi-opsi. Saya tanyakan kepada ibu saya, sertifikat tersebut kapan dititipkan ke saya? Kemudian dia mengatakan ketika setelah menutup safe deposit box di sebuah bank swasta. Dan semua hal yang penting di safe deposit box itu bukan hanya barang berharga, tapi yang lebih terpenting adalah surat-surat jati diri, surat-surat tentang sertifikat atau mungkin BPKB dan lain sebagainya yang saya selalu simpan dalam brankas. Dan ketika saya mencerca kapan dan apa saja barang yang seingat ibu titip dengan saya, dia hanya mengatakan bahwa sertifikat dan jati dirinya. Dan ketika itu saya katakan bahwa ini saya tidak ingin berdebat kusir, dan ini adalah wacana edukasi bagi Anda semua penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Ketika Anda sedang berkonfrontasi atau bersengketa, bahwa kendalikan emosi, tetap santai, dan jangan sampai tidak ada way out sehingga bisa menjadi sebuah bahan penggiringan opini liar. Dan setelah itu saya berikan opsi, oke, Anda datang tanpa saya duga, tidak ada janji, tidak ada appointment, dan tidak menyangka-nyangka. Yang dibahas adalah sebuah sertifikat SHM di sebuah lokasi tanah
di kota Solo. Saya katakan karena Pak Cilik bukan kuasa hukum dari ibu saya berikan opsi, mari daripada kita berdebat kusir, menghabiskan waktu saya, kita datangkan saksi bersama-sama. Artinya saya tidak prepare apapun, bahkan saya datang aja kaget. Yang dibahas kenapa jadi sertifikat. Dan kami, kenapa katakan kami? Karena saya, Pak Cilik dan Ibu saling berkomunikasi. Bagaimana jika mendatangkan Pak D saya, kandung dari almarhum bapak saya? Dan itu langsung saya hubungi di depan mereka berdua, dan realitanya Pak D kandung almarhum bapak saya ada sebuah kepentingan sehingga tidak bisa meninggalkan lokasi atau tidak bisa dimintai tolong untuk sebagai saksi membuka brankas milik saya. Dan sebenarnya kalau saya mau menolak, itu adalah otoritas saya sepenuhnya, kecuali kalau ada surat perintah kepolisian. Cuman saya ikuti kemauan beliau-beliau ini agar supaya tidak terjadi penggiringan opini yang semakin melebar. Kemudian opsi kedua, bule kandung dari ibu saya, dan ketika kami menghubungi, permintaan itu pun juga ditolak atau dalam tanda kutip tidak bisa membantu saat itu. Kemudian mencoba menelpon Pak Lek kandung ibu saya, dan realitanya juga tidak bersedia. Kemudian mencoba menelpon ipar dari ibu saya, bule tapi bule ipar, dan itu pun ditolak. Akhirnya kami sepakat, oke, kita ambil orang tengah, kita telepon minta tolong Babinsa. Ketika saya menghubungi Babinsa di wilayah Patimura, beliau yang terhormat Pak Dimas juga sedang ada sebuah keperluan. Dan kemudian saya menelpon atau menawarkan kepada mereka berdua, oke, saya akan minta tolong Pak RT di mana saya tinggal. Dan realitanya Pak RT pun sedang jauh dari lokasi. Sampai akhirnya tawaran saya untuk menghadirkan seorang anggota polsek setempat juga tidak bisa direalisasi. Dari Pak RT menyarankan untuk menghubungi pihak kelurahan. Dan saran tersebut saya tawarkan pada beliau, bagaimana kalau kita lewat bantuan dari pihak kelurahan, mungkin bisa didatangkan Bapak atau Ibu Limas. Dan ketika itu karena saya ada kerabat di kelurahan di mana saya tinggal, beliau yang terhormat Bapak Warsito
saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kehadiran Anda dengan salah satu anggota kelurahan, seorang wanita yang bersedia untuk menyaksikan pembukaan brankas yang diduga oleh ibu saya tempat saya menyimpan apa yang beliau minta. Dan akhirnya dari kelurahan datanglah beliau yang terhormat Bapak Warsito sebagai pimpinan kelurahan dan salah satu anggota Limas seorang wanita, dan itu pun sangat lama, 8:30 dan sampai jam 1 kira-kira atau 12:30. Akhirnya dalam nama Tuhan brankas tersebut saya buka. Saya dengan sukarela mengajak beliau Bapak Warsito, pimpinan kelurahan, dengan seorang anggota wanita disaksikan oleh Pak cilik saya sepupu, disaksikan oleh ibu saya secara spontanitas. Saya mengkabulkan permintaan beliau untuk mari kita buka bersama, karena waktu itu sudah saya pesankan, jangan pulang kalau belum kita bersama-sama menyaksikan isi brankas yang disebut atau yang diduga oleh ibu saya tempat menyimpan sertifikat yang katanya dititipkan beliau. Alhasil satu persatu file dan segala hal yang ada dalam brankas kita buka. Pak Warsito, Limas, Ibu, Pak cilik sepupu saya, 5 orang. Alhasil apa? Memang tidak ada sertifikat itu. Dan tadi sudah saya katakan bahwa saya sempat mempertanyakan. Saya menghormati ibu saya. Ketika meninggalkan rumah tanggal 24 Februari 2025 ketika saya tidak di rumah, saya dilapori oleh ERT bahwa ibu pergi dengan membawa koper. Artinya saya menghormati apa yang dibawa. Saya tidak pernah ikut campur dan tidak memeriksa atau tidak ingin tahu. Dan itu terulang lagi tanggal 3 Maret 2025 ketika dengan Pak cilik saya yang awal mulanya mengatakan mau mengambil obat, tapi kenyataannya saya melihat dari CCTV karena semuanya terdokumentasi bahwa cukup banyak tentengan dan tas di mana saya isinya tidak tahu apa itu. Yang menjadi pertanyaan yang cukup mencengangkan bagi saya. Kalau dia merasa masih ada titipan yang belum diambil, kenapa hal itu tidak diungkapkan tanggal 3 Maret 2025
25. Dan saya sempat tanyakan kepada ibu saya, bagaimana dengan akte lahirmu? Bagaimana dengan surat-surat SBKRI-mu? Ganti nama mungkin, atau surat baptismu mungkin, atau apapun yang mengenai jati dirinya dia. Jawabannya cukup mencengangkan. Saya sudah tua dan saya tidak pernah mengurus tentang itu, dan ada satu statement yang terekam di voice record ini. Ya semuanya ya di situ. Tak titip ke kamu. Dan ketika terjadi membuka berangkas, disaksikan oleh saksi-saksi dari kelurahan dan dari Pak Cilik sepupu saya, tidak ada satu dokumen atau berkas jati dirinya yang ada dalam berangkas, termasuk dengan sertifikat yang diminta oleh ibu kandung saya. Artinya video ini bisa disimpulkan sendiri oleh khalayak. Apakah ini sebuah susunan rekayasa? Apakah ini realita? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi adalah sebuah keanehan, dan ini menjadikan saya semakin waspada. Bukan menjadi anak kurang ajar, bukan menjadi anak durhaka, tapi di kedatangan berikutnya, apapun yang diambil atau dikemas dari rumah ini, dengan sangat terpaksa saya harus mengklarifikasi barang apa saja. Karena bagi saya ini adalah janggal. Dan karena ini saya anggap janggal, maka saya berani publish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, agar supaya ingat, bagi Anda yang sengaja melakukan penggiringan opini yang membuat semakin melebar, meluas, dan mempunyai merugikan salah satu pihak, dalam di sini adalah saya. Saya tidak akan segan-segan mempertunjukkan apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan di 3 video ini. Satu tanggal 3 Maret, satu lagi tanggal 7 Maret, dan satu lagi tanggal 11 Maret. Ini adalah bukti otentik saya bahwa ini untuk antisipasi, karena perkara yang simpel dibuat ruwet, ribet. Oleh siapa? Saya tidak ingin menyebutkan, tapi tunggu tanggal mainnya. Ketika semua hal yang sudah saya ungkapkan ini bisa saya buktikan, saya akan paparkan detail di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Sebagai wacana edukasi, ketika terjadi pelaporan kepolisian atas sebuah dugaan tindak pidana, semuanya terang benderang. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.